Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila, saya dari akuntansi 5B Universitas Muslim Nusantara. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai persekutuan untuk kuis akuntansi 5B. Nah, di sini persekutuan sendiri itu memiliki pengertian yaitu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, di sini persekutuan memiliki karakteristik persekutuan sendiri. Kemudian ada juga macam-macam bentuk persekutuan. Yang ketiga itu ada isi perjanjian persekutuan sendiri. Nah, di sini skip aja ya, karena saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi terhadap penyertaan modal dalam persekutuan. Kita langsung aja ke soal ya guys. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh yang pertama untuk modal. Di sini ada Nyonya Rani, Nyonya Rika, Nyonya Rosa mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 100.000, 200.000, 300.000. Mereka setuju untuk membagikan keuntungan kerugian dan keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Nah, di sini keuntungannya ada 600.000. Nah, di sini ada investasi laba. Investasi 600.000, laba 600.000, jumlahnya 1.200.000. Untuk modal Nyonya Rani 100.000, modal Nyonya Rika 200.000, dan modal Nyonya Rosa 300.000. Keuntungannya karena sepakat dengan perjanjian di awal, yaitu pembagiannya secara perbandingan yang sama. Jadi dibagikan 200.000 modal Nyonya Rani dan 200.000 modal Nyonya Rika, serta 200.000 untuk modal Nyonya Rosa. Jadi modal Nyonya Rani menjadi 300.000, modal Nyonya Rika menjadi 400.000, dan modal Nyonya Rosa menjadi 500.000. Nah, kemudian gimana dong kalau persekutuannya itu menjadi rugi? Nah, sesuai persekutuan tersebut sudah sepakat untuk membagikan baik itu laba ataupun rugi. Nah, di sini mereka menderita kerugian senilai 150.000. Jadi kerugiannya tetap dibagikan menjadi 3, yaitu 150.000 dibagi 3. Jadi untuk modal Nyonya Rani berkurang 50.000, untuk modal Nyonya Rika berkurang 50.000, dan untuk modal Nyonya Rosa berkurang 50.000. Jadi walaupun rugi ataupun laba, mereka tetap dibagi rata. Nah, contoh selanjutnya yang ketiga yaitu apabila persekutuan didirikan dengan menggabungkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, maka biasanya timbul beberapa persoalan. Yang pertama lain, apakah melanjutkan salah satu pembukuan atau perlu diadakan penilaian kembali terhadap posisi keuangan terdahulu atau tidak. Di sini ada contoh Dila dan Dina sepakat mendirikan sebuah persekutuan di mana Dila memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Dina bermaksud menanamkan modalnya ke dalam persekutuan sebanyak 250.000. Berikut ini adalah neraca perusahaan Dila sebelumnya. Yang pertama ada kas 84.800, piutang dagang 100.000, CKP 8.000, persediaan barang dagang 95.000, supplies kantor 8.000, mebel dan alat kantor 50.000, akumulasi penyusutan 20.500. Total neraca, total aktiva yaitu 309.300. Untuk modal dan hutang totalnya juga sama 309.300. Di dalam pembentukan persekutuan, Dila meminta beberapa syarat. Yang pertama, uang kas diambil 50% oleh Dila. Yang kedua, piutang sebesar 100.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang yang baru. Persediaan barang yang ada dinilai berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 120.000. Nilai pengganti mebel dan alat kantor sebesar 80.000 dan telah disusut sebesar 50% dan dicatat berdasarkan nilai sehat sebesar 40.000. Kepada Dila diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya sebesar 40.000. Jika persekutuan yang baru dibentuk melanjutkan buku perusahaan terdahulu perusahaan Dila, maka dapat disusun jurnal sebagai berikut. Mencatat pengambilan uang kas oleh Dila. Jurnalnya modal Dila 42.400, kas 42.400. Ini didapat dari 50% dikali saldo kas yaitu 84.800. Nah, di sini
Yang kedua, ada yang dinamakan CKP didapat 3.500 ini dari cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang yang baru. Nah, saldo piutang itu kan ada 100.000, dikurangi 10.000 menjadi 90.000. 90.000 dikali 5% dapatnya 4.500. Nah, 4.500 ini saldo cadangan kerugian piutang yang lama kan 8.000. Jadi 8.000 dikurangi 4.500 menjadi 3.500. Kemudian persediaan barang dagang yang dinilai berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 120.000. 120.000 dikurangi nilai persediaan barang dagang di awal itu senilai 95.000. Jadi dicatat 25.000. Kemudian akumulasi penyusutan mebel dan alat kantor itu diletak di debit 20.500. Kenapa? Karena nilai pengganti mebel kan sudah disusutkan dan sudah diganti dengan nilai yang baru senilai 80.000 dan disusut 50%. Nantinya akan menjadi nilai sehat menjadi 40.000. Makanya akumulasi penyusutannya didebitkan, dihapuskan. Kemudian ada dinamakan goodwill. Goodwill ini masuk ke debit karena dia diberikan apresiasi atas reputasi perusahaannya. Nah, kemudian kita harus mengkreditkan piutang dagang senilai 10.000 karena sudah di persyaratan yang di atas mengurangi nilai piutang dagang 10.000. Nantinya piutang dagangnya akan bernilai 90.000. Kemudian mebel dan alat kantornya tadi kan nilai sehatnya akan menjadi 40.000. Makanya kita harus mengkreditkan senilai 10.000 karena saldo mebel dan alat kantor itu di awal adalah 50. Kemudian modal dikredit 69.000 didapat dari pengurangan nilai debit dikurangi nilai kredit. Nilai debitnya kan 89.000 dikurangi piutang dagang 10.000 dan mebel alat kantor 10.000. Jadi modalnya adalah 69.000. Selanjutnya kita akan mencatat kas yang disetor oleh Dina. Kas debit 250.000, modal Dina kredit 250.000. Nah, kemudian jika persekutuan yang baru membentuk buku baru tersendiri, yang mana kekayaan bersih tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama kas 42.400 debit, piutang dagang 90.000, persediaan barang dagang 120.000, supplies kantor 8.000, mebel dan alat kantor 40.000, goodwill 40.000. Ini adalah nilai debit. Selanjutnya kita akan ke CKP. CKP dikredit 4.500, utang dagang 120.000, modal Dila ini didapat dari nilai debit dikurangi nilai kredit senilai 215.900. Untuk CKP ini dia sudah dihitung ya di awal tadi bahwasanya 5% dari saldo kerugian piutang yang baru yaitu 90.000 dikali 5% dapatnya 4.500. Kemudian mencatat setoran modal Dina. Kas debit 250.000, modal Dina kredit 250.000. Kemudian kita akan membentuk persekutuan Dila dan Dina apabila persyaratan tadi telah dilaksanakan. Nah, persekutuan Dila dan Dina yaitu neraca saldonya 1 Januari 2020. Untuk aktiva lancar kas 292.400 didapat dari kas si Dila dan kas si Dina yaitu 42.400 ditambah 250.000. Kemudian piutang dagang 90.000 yang telah disepakati. CKP 4.500, 5% dari piutang dagang. Kemudian persediaan barang dagang 120.000, supplies kantor 8.000, jumlah aktiva lancar 505.900. Kemudian untuk aktiva tetap mebel dan alat kantor 40.000, goodwill 40.000, jumlah aktiva tetap 80.000. Jumlah aktiva menjadi 585.900. Kemudian untuk hutang dan modal, hutang dagangnya 120.000, modal Dila 215.900 yang telah disepakati, modal Dina 250.000 untuk setoran awal tadi. Jadi jumlah hutang dan modal adalah 585.900. Segitu aja guys buat pengertian persekutuan dan contoh soal untuk laba, rugi, dan pembentukan persekutuan yang baru. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian dan membantu kalian dalam menjawab soal-soal seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Oh ya guys, tentang persekutuan ini aku juga tulis loh di blog aku. Supaya kalian lebih paham lagi, kalian baca ya blog aku. Nih, aku letak di description box di bawah. Jangan lupa dibaca dan di komen juga. Dadah.